luar biasa. Haleluya. Amin. Suatu kesempatan yang sangat indah sekali boleh berdiri di depan saudara-saudara dan rekan-rekan semuanya. Ini momen yang sangat indah ini ya. Momen yang sangat indah boleh mengizinkan bagi kita untuk boleh merayakan hari Natal. Walaupun persiapannya ini 3 hari 2 hari ya. Luar biasa ya, anak SMA bisa ternyata ya. Sampai saya kaget-kaget dirinya. Soalnya kalau saya menentukan tema sendiri suka-suka saya, ternyata temanya sudah disiapkan seperti begitu. Sehingga kadang-kadang ya perlu persiapan yang sangat berat, ya baik secara mental dan juga secara pengetahuan yang benar, supaya apa yang disampaikan tidak bersalah seperti begitu. Oke, kita langsung ya, kita coba baca sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kita. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kita akan membacakannya secara bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Berbahagia kita membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari di dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya ini, saya coba, kadang-kadang saya suka pantun saya ya. Ya. Nah ini saya coba berpantun di hadapan saudara-saudara. Pergi ke dapur, Sema masak ikan. Hati gembira banyak yang makan. Selamat Natal ucapan, kiranya damai Natal bersama kita. Tidak ada lagi ucapan yang itu ya. Anak saya suka makan ikan ya. Oke, sesuai dengan tema yang disampaikan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kira-kira rekan-rekan semuanya, apa yang Anda inginkan pada hari Natal sebenarnya? Kado. Apalagi? Jodoh. Jadi, kira-kira apa yang sangat spesifik Anda rindukan saat ini? Berkumpul dengan keluarga. Itu kerinduannya. Selain daripada itu, kira-kira apa lagi? Bersyukur. Kira-kira ini yang Anda inginkan saat ini, bersyukur kan? Amin. Rekan-rekan, saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang yang memikirkan setiap Natal itu ada hal yang dia inginkan, terutama kaum Kristen, karena ini adalah momen sejarah yang sangat indah di dalam hidupnya, gitu loh. Demikian saya, kalau dihitung-hitung sebenarnya sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga juga sih ya. Ada sekitar kurang lebih 3 tahun 4 tahun juga sudah tidak berkumpul untuk merayakan Natal bersama saudara dan keluarga saya. Namun kalau kita melihat, pada dasarnya manusia lebih menginginkan kehidupan yang fana, walaupun mereka mengetahui bahwa itu hanya sementara dan tidak abadi. Ada banyak orang menginginkan segala sesuatu, walaupun mereka tahu itu hanyalah fana. Ya, walaupun itu hanya mereka tahu bahwa itu tidak selamanya. Tetapi banyak orang mengejar itu. Ya, banyak orang mengejar itu dan tidak tertutup kemungkinan para hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi juga lebih memilih mencari hal yang fana yang mungkin sifatnya itu hanya sementara. Amin. Tapi saya percaya bahwa rekan-rekan yang hadir di sini tidak memikirkan
hal-hal atau terlebih mengagungkan untuk memilih hal yang bersifat sementara. Mungkin dengan umur kita saat ini, mungkin kita bisa menikmatinya sekitar 70 tahun ke depan, tetapi sifatnya sementara. Itu kalau hidup kita panjang umurnya. Rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bahwa di sini ada hal kabar sukacita yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita melalui lewat kelahiran daripada Yesus Kristus ini. Ya, kabar sukacita yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Kita mau mencari kemana saja, ya, mau seperti apa engkau akan mencarinya, tetapi Anda tidak dapat menemukannya karena hanya didapatkan melalui Yesus Kristus. Amin. Dan hal inilah yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala-gembala. Dan kabar baik kelahiran Yesus Kristus itu dipercayakan pertama kali kepada gembala. Saya ketika merenungkan ini satu hari yang lalu, kemarin ya, kurang lebih seperti begitu, saya coba merenungkan, kenapa sih malaikat-malaikat itu tidak datang kepada para imam-imam yang sudah sangat paham tentang Alkitab, Taurat? Kenapa malaikat-malaikat itu tidak datang kepada para ahli-ahli polisi yang sangat tahu tentang Taurat, yang sangat paham tentang itu? Tetapi di mana dia datang? Dia datang pertama kali kepada para gembala-gembala. Kepada para gembala-gembala yang mungkin dalam statusnya itu bukan sesuatu hal yang diperhitungkan di dalam masyarakat, ya, bukan seseorang yang memiliki jabatan. Ketika saya membaca ini juga, bahwa kabar baik itu diberikan kepada siapapun. Amin. Kabar baik itu diberikan kepada orang-orang yang memang menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Kemudian, apa sih arti Natal bagi kita dari teks Alkitab pada hari ini? Apakah itu hanya sebagai dekorasi yang seperti ini adalah tidak terdapat ketika Yesus lahir? Yesus lahir itu di dalam kehinaan, di dalam ketidakberdayaan, tidak seperti yang kita melihat sekarang ini. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Karena bukan tentang itu yang penting. Apa yang pentingnya? Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap kita lebih mencari hal-hal yang begitu fana di dalam dunia ini, kita tertipu dengan dunia ini. Dan banyak anak-anak muda tertipu tentang hal itu. Mereka tidak peduli tentang kehidupan yang kekal di dalam hidupnya lagi. Bahkan keluarga pun tidak dipedulikan lagi, karena fokusnya adalah kehidupan yang fana itu. Sampai sejauh mana kita harus menghindari hal-hal yang fana sekarang ini? Maka sesuatu hal yang berbahagia, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya, kalau Anda terpanggil, kita terpanggil untuk membawa kabar sukacita itu. Amin. Dan kepada kita juga diberikan kabar sukacita itu. Dan marilah kita membawa kabar sukacita itu bagi kemuliaan Allah kita. Maka arti Natal bagi kita bukan sekedar, kalau istilahnya itu baju baru, kemudian dekorasi yang sangat indah. Tetapi kalau kita melihat teks yang diberikan kepada kita, bahwa arti Natal bagi kita adalah Allah mempercayakan kemuliaannya itu kepada kita. Amin. Dia mempercayakan kemuliaannya itu yang tidak layak gitu loh. Kita tidak layak menerima kemuliaan itu, tapi Dia percayakan itu kepada kita. Suatu anugerah yang luar biasa yang boleh kita dapatkan dari Dia. Siapa kita di hadapan Tuhan yang sering sekali melakukan dosa? Siapa kita di hadapan Tuhan yang sering kali menyakiti Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan yang sering berkata-kata tidak benar?
mempercayakan hal itu. Kita mungkin di mata dunia bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kalau kita berada di tengah-tengah orang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi, di tengah-tengah orang yang kaya, kita bukan siapa-siapa. Tapi ingat, mereka lupa bahwa mereka akan kehilangan nyawanya. Dan inilah kabar yang sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, dan biarlah kita ini membawanya. Gitu ya. Kemudian, arti Natal bagi kita selain daripada Allah mempercayakan kemuliaannya kepada kita, yang kedua adalah arti Natal bagi kita sesuai dengan teks yang disampaikan, bahwa menunjukkan standar tertinggi tujuan hidup kita untuk memuliakan Allah. Tujuan standar tertinggi hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Saya tahu rekan-rekan bahwa rekan-rekan ini banyak tujuan hidupnya. Ada banyak cita-citanya. Ada yang cita-cita menjadi pendeta, ada yang cita-citanya mau jadi misionaris, ada yang cita-citanya menjadi guru, ada yang cita-citanya mau menjadi dosen, ada cita-citanya yang mau jadi apa lagi? Misionaris, politis, istri gembala. Jangan dia jadi istri gembala ya, karena Tuhan sudah memberikan kemuliaan, mempercayakan kemuliaannya kepada kamu sekalian ya. Jangan hanya jadi istri gembala ya, harus memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Semua orang punya cita-cita, saya juga punya cita-cita. Kalau boleh cita-cita saya ke depan ya banyak ya, mau lanjutkan studi, mau membangun keluarga ya, banyak macam. Tapi itu kan cita-cita. Tapi ujungnya kemana? Tujuannya kemana? Tidak sampai di situ. Kita boleh berbeda cita-cita, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk apa? Kemuliaan Allah kita. Makanya inilah yang dikatakan oleh Calvin di dalam teologinya, dia selalu berpusat kepada kemuliaan Allah. Sering dikatakan sebagai soli Deo. Semua untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah satu tujuan utama dari segala-galanya. Kemuliaan adalah tujuan utama. Gitu loh. Kita boleh berbeda jabatan. Saya sekarang sebagai dosen di depan saudara-saudara. Anda sekarang sebagai mahasiswa. Bukan sementara saya lebih istimewa dibandingkan rekan-rekan. Jikalau kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, kita lebih mulia di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau katakan begini, jangan pernah merampas kemuliaan Allah karena sifat yang terlalu atau posesif. Apa? Terlalu berpusat kepada diri kita sendiri. Berpusat kepada diri kita sendiri. Pusatnya kepada kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan berpusat kepada diri kita supaya kita dibanggakan, supaya kita dihormati. Tidak ada tempat kita untuk dihormati, tidak ada tempat bagi kita untuk dipermuliakan, tapi yang dipermuliakan adalah siapa? Allah kita. Anda boleh
Tapi saatnya kesempatan ini dan Tuhan boleh pakai kita semua. Kita boleh mengambil bersama-sama bagian kabar sukacita itu. Apa tanpa kita semuanya di sini? Apakah hilang kemuliaan? Tidak. Allah tetap mulia di tempatnya. Apakah hilang dia? Apakah hilang kealahannya? Tidak. Dia tetap mulia. Dia tetap kudus. Dia tetap raja kita. Dia tetap Allah kita. Kau berbuat jahat, kau berbuat apapun, dia tetap Allah. Tapi suatu kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kita. Nah, tujuan hidup kita. Apapun yang kita lakukan, dia kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka nama Tuhan yang dipilih. Inilah ketika kita berpusat kepada Allah. Ya. Di mana dalam setiap pelayanan kita, ya, dalam setiap studi kita, pusatnya kepada Allah. Bukan sekedar untuk mengejar studi, yes, itu cita-citanya. Tapi tujuan fixnya dalam itu kemuliaan Allah. Maka Anda, ini nanti saya akan menjelaskan maka jawaban itu pun ada nantinya. Jika itu hanya berpusat kepada diri Anda sendiri, saya yakin tidak ada kedamaian di dalam diri Anda. Pusatnya di tapi ketika kita melakukan segala sesuatu upaya pelayanan kita, dari setiap tindakan kita, baik setiap studi kita, kebaikan yang kita lakukan bukan karena kita supaya dapat berkat dari Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita melakukan hal itu jangan untuk memandang diri supaya dikatakan hebat, terlalu baik, terlalu orangnya. Ini salah kaprah. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita berbuat baik itu datangnya dari atas, bukan dari diri kita. Siapa diri kita? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita tidak mengenal hal yang baik kalau Tuhan tidak memberikan hati itu kepada kita. Maka yang dipermuliakan Tuhan. Sumbernya dari mana? Amin. Masih kuat mendengar firman Tuhan. Termasuk dalam keputusan kita. Amin. Kita memutuskan segala sesuatu. Saya tahu bahwa setiap hidup kita, setiap waktu kita, selalu ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tetapi, apakah keputusan itu mempermuliakan nama Allah kita atau untuk kepentingan diri kita sendiri? Ini menjadi perenungan bagi kita sebagai hamba Tuhan yang juga seperti gembala-gembala yang dipercayakan itu kemuliaan Allah itu. Maka setiap keputusan kita itu untuk Tuhan kah? Gitu. Atau untuk diri kita? Pusatnya untuk diri kita kah? Hanya karena kalau boleh dikatakan saya mau melayani supaya apa namanya? Supaya saya dipakai orang. Saya mau mengikut Bapak Musa supaya kalau boleh nilai saya ditambah dikit seperti begitu, dari yang 70 bisa 90 jadi B+ gitu. Bukan. Sadar. Mau belajar, mau melakukan tugas, kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ucapan kita itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Setiap ucapan kita, mungkin ucapan ini sesuatu hal, tapi kan setiap hari kita tidak bisa lepas dari ucapan. Benar gak? Benar ya? Oke? Kita tidak pernah lepas dari ucapan kita. Setiap hari ucapan kita selalu keluar di dalam mulut kita. Tetapi apakah setiap ucapan kita itu membangun dan untuk kemuliaan Allah? Itu adalah hal yang harus direnungkan. Kemudian
yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beliau selalu mengatakan begini, sama seperti yang saya katakan tadi. Memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah mulia, sebab Allah sudah mulia. Sekali lagi, memuliakan Allah bukan berarti menjadikan Allah mulia, sebab Allah sudah mulia. Gitu. Jadi tanpa kau memuliakan Dia, Dia tetap sudah mulia. Dia tetap mulia, Dia tetap Allah, Dia tetap Tuhan kita. Tetapi kenapa kita harus memuliakan Dia? Karena itulah tujuannya Dia menciptakan kita, supaya melalui hidup kita memancarkan kemuliaan-Nya. Amin. Pertanyaannya sekarang ini, ya hampir sama seperti penjelasan tadi saya. Siapa di antara kita yang hadir di sini, yang duduk manis di hadapan Tuhan Yesus saat ini? Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Siapa di antara kita yang hadir di sini setiap hari merasa memuliakan Tuhan, namun hidupnya tidak ada kedamaian atau tidak mengalami ketenangan? Siapa di antara kita yang hadir di sini setiap hari merasa memuliakan Tuhan, sudah beribadah kepada Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah ada kedamaian sama sekali? Saya ini pertanyakan kepada setiap kita di tempat ini, supaya firman Tuhan ini boleh terimplikasi dalam hidup Anda. Karena kenapa? Orang yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya pasti mendatangkan damai sejahtera. Amin. Maka yang ketiga, arti Natal bagi kita adalah kemuliaan Allah memancarkan damai sejahtera. Jika kita mengusahakan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, maka damai sejahtera mengalir di dalam hidup kita. Amin. Jika kita melakukan itu untuk kemuliaan Allah, maka damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kita. Tetapi persoalannya, kenapa kita tidak pernah damai sejahtera? Coba tanya kiri kanan Anda. Anda sekarang sedang tenang atau sedang apa, damai gitu? Atau ada sesuatu yang membuat Anda terganggu? Saya pikir ada di antara kita yang saat ini tidak tenang dalam hidupnya, tidak damai dalam hidupnya, oleh karena sesuatu hal. Pasti di antara kita di tempat ini ada sesuatu. Tapi kenapa? Kenapa ini tidak damai? Tapi ini tidak damai. Karena apa yang dilakukan tadi bukan untuk melakukan untuk Tuhan. Karena yang dilakukan tadi untuk diri sendiri. Kalau pesannya diri sendiri yang gila, saya percaya Anda tidak akan tenang selama hidup. Tetapi ketika kita lakukan untuk Tuhan, apapun itu, maka ada damai sejahtera mengalir dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, karena memang damai ini adalah hanya milik orang percaya. Karena kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, bahkan dalam kata damai di sini diartikan sebagai irene, dan dalam bahasa Ibrani-nya shalom, dalam bahasa Yunani-nya eirene, damai. Tetapi kenapa banyak orang Kristen, banyak orang percaya, termasuk anak-anak Kristen, termasuk anak-anak teologi, kenapa hidupnya tidak damai sepanjang hari gitu ya? Sedih melulu, merana terus menerus. Apa ini? Hadirkan salam itu, amin. Hadirkan salam itu dalam hati, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena Anda hebat, bukan karena saya hebat. Apa yang Anda miliki sekarang ini muliakan Tuhan. Anda apa yang Anda lakukan saat ini muliakan Tuhan, supaya damai itu terus ada. Ada yang tanya kepada saya, gimana ya? Saya ini gak tenang-tenang hidupnya loh. Ya, kamu mikirin diri kamu sendiri, kamu mikirin dunia ini, ya otomatis lah. Kamu mikirin dunia, kamu mikirin diri sendiri ya. Ya itu gak damai hidup Anda. Anda akan terus berkekurangan dan Anda tidak akan pernah cukup. Tetapi ketika kau mempermuliakan Allah dalam hidup Anda, maka damai itu datang. Rekan-rekan yang saya kasihi, ya, jikalau hidup kita untuk kemuliaan Allah, maka apapun kesulitan, kekhawatiran, ketidakpastian,
Amin. Kemuliaan Allah dengan damai sejahtera yang sangat berkaitan erat. Kalau ada yang mengatakan, kenapa saya tidak bisa damai ya sampai sekarang ini? Karena memang apa yang Anda lakukan itu tidak pernah mempermuliakan Tuhan. Adakah di antara kita di tempat ini misalnya memusuhi satu sama yang lain dan tidak bercakap dengan satu sama yang lain? Apakah itu mempermuliakan nama Allah kita? Apa hidupnya tenang? Melihat orang itu ketika dia tidak bisa bicara, mana ada hidupnya tenang? Itu bukti yang sangat sekali dalam hidup kita. Ketika saya melihat Yasin, ketika saya membenci dia, maka tidak ada damai dalam hati saya. Hal kecil. Ketika saya melihat Al-Quran, ketika saya membenci Allah, maka tidak mempermuliakan nama Tuhan. Yang ada tidak ada damai dalam hati saya. Maka apapun yang kita lakukan, kita lakukan untuk semua kemuliaan Tuhan. Amin. Setiap pelayanan Anda saudara, mungkin gembala Anda begitu jahat, bukan berjahat ya, mungkin dia sifatnya karakternya agak keras, mungkin menghadapi orang-orang yang tidak seirama dengan rekan-rekan semuanya, karena ini juga penutupan semester. Jangan pedulikan semuanya itu. Tapi apapun yang Anda lakukan untuk semua Tuhan. Lagi saya sarankan semuanya gitu. Walaupun saya hanya menyapu, mengepel, mencuci piring, memasak, tapi saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada seorang suster Katolik itu, kalau dia mencuci piring dia selalu menyanyi. Dia selalu menyanyi dalam sukacita dalam hatinya. Gitu loh. Jadi setiap apa yang kita lakukan, marilah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya bagi kita, rekan-rekan saudara, ya, Natal adalah kehadiran Kristus Sang Juru Selamat di dalam hidup kita, yang membawa kita memuliakan nama Allah setiap saat. Dan kemuliaan Allah ini terpancar melalui hidup damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan damai dengan diri sendiri. Mari kita menundukkan kepala.